anything? Yeah. One more. Wake up. Saya termasuk consider kategori yang cukup lumayan parah waktu itu. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Terima kasih karena sudah klik video ini. Itu ada Isabella, teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin bagi tahu kalian kabar duka dari keluarga kita ya. Nah, seperti kalian sudah dengar suara saya agak sengau-sengau begitu karena ini adalah hari ke-6 kita dinyatakan positif COVID. Nah, kenapa kalian wondering kenapa saya positif COVID tapi saya ada di parkiran begini ya? Nah, di US itu teman-teman, kalau kita sudah vaksin, at least di daerah tempat kita ya, kalau kita sudah vaksin dan kita itu kena COVID, kita bisa keluar setelah 5 hari isolasi. Kalau kita sudah merasa kayak udah sehat untuk keluar, kita bisa keluar ya. Dan di sini saya nggak benar-benar keluar ya teman-teman, saya cuma ada di dalam mobil. Yang keluar itu hanya suamiku, yaitu Brian, si Daddy. Nah, bagi teman-teman yang nanya kenapa bisa, kok bisa kena COVID, dari siapa? Nah, itu pertanyaannya saya nggak bisa jawab karena saya sendiri nggak tahu dari siapa kita mendapatkan COVID dan di mana kita mendapatkan COVID. Nah, kalau saya tahu saya akan dapat COVID dari tempat itu, berarti saya nggak ke situ, benar nggak? Dan kalau saya tahu saya dapat COVID dari siapa, itu namanya sudah magic. Karena kita nggak tahu kita dapat COVID dari siapa ya, dan nobody knows gitu. Nah, ceritanya kita dapat COVID ini, dapat tahu kalau kita kena COVID yaitu pada waktu hari Senin malam. Dan pada hari Minggu pagi Isabella yang duluan komplain kalau dia sakit. Pagi-pagi pas waktu Mother's Day begitu, dia komplain ke saya kalau dia lagi badannya nggak enak. Dan saya pegang dia demam dan agak running nose, batuk sedikit begitu. Dan begitu juga dengan si Daddy, suami saya. Dia bangun langsung, dia juga kurang enak badan. Jadi Isabella dengan si Daddy udah sakit pada waktu hari Minggu. Dan mereka itu symptomsnya hanya kayak demam-demam flu biasa. Malah mereka lebih sakit dari hari-hari bulan yang kemarin yang sebelumnya yang saya ada posting satu video itu malah mereka sakitnya lebih parah dibandingkan yang sekarang. Nah, itu kita belum buat tes untuk COVID karena kita tahu itu hanya seperti gejalanya demam flu biasa. Jadi kita nggak terlalu ambil berat begitu, nggak terlalu ambil pusing untuk ngetes. Dan kenapa kita tes? Kita berniat untuk ngetes COVID karena pada waktu hari Seninnya itu saya yang menyusul sakit. Badan saya udah merasa meriang-meriang dan udah kayak batuk enggak juga sih, cuma saya agak letih, agak capek begitu. Dan ini saya udah posting video sebelum hari Mother's Day itu, hari kita pergi keluar makan hari Jumatnya, dan itu saya udah posting previous ini. Itu badan saya sudah mulai nggak enak sebenarnya teman-teman, tapi karena itu setiap harinya itu saya begitu memang, karena saya pikir itu adalah alergi biasa. Karena setiap hari semenjak saya sampai di US ini, itu alergi, saya selalu ada alergi disebabkan karena pertukaran cuaca dan pertukaran tempat tinggal dan sebagainya. Itu mungkin saya masih adaptasi begitu, saya selalu ada alergi. Jadi saya pikir itu bukan COVID pada waktu itu ya. Jadi kita nggak tahu kita kenanya COVID pada waktu sebelum hari Senin apa bagaimana, kita juga nggak tahu gitu ya. Dan anyway, pada waktu hari Senin saya badannya udah nggak enak, saya pergi mandi pakai ya biasa hot shower ke kamar mandi. Dan di situ itu saya kayak udah kehabisan oksigen, udah nggak bisa, susah untuk bernapas gitu. Saya blackout, saya terasa
kayak udah hitam begitu sebentar sampai saya mau berhenti mandi, tapi saya sudah setengah jalan dan saya tahankan. Nah dari situ saya udah tahu ini ada yang gak beres di antara kita. Ini pasti COVID ataupun sakit yang memang bukan flu atau bukan sembarangan flu dan cold and flu ya, karena saya udah sesak begitu teman-teman. Nah akhirnya saya bilang sama suami kalau saya itu sakit, kemungkinan kita ini semua kena COVID. Nah disitulah kita memutuskan untuk mengambil tes COVID. Dan akhirnya kita pakai home kit test yang kemarin dapat gratisan. Kita pakai itu. Dan si Dedi yang duluan iseng-iseng, katanya kalau saya positif berarti kamu harus tes begitu. Dan ternyata dia positif. Dan akhirnya saya dengan Isabella menyusul tes. Dan unfortunately all of us kena COVID, kecuali Nathaniel. Nathaniel masih sehat walafiat ya, itu di belakang ada dia. Dan di sini saya nggak pakai mask ya teman-teman, karena kita semua memang sudah terjangkiti positif COVID. Ntar saya ini dulu Nathaniel ya. Nah setelah kita tes, ternyata kita semua itu kena positif COVID. Akhirnya karena itu pas waktu harinya malam, jadi kita nggak begitu terlalu panik ya, karena pada waktu itu saya belum begitu sakit sekali, masih bisa bergerak dan sebagainya, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Cuma ya tadi gara-gara saya waktu mandi itu udah kehabisan oksigen, apa karena saya air panas jadi kayak terlalu menguap begitu ya. Nah oleh karena itu ini si Dedi udah sampai, jadi saya harus continue lagi nanti di rumah ya teman-teman, soalnya dia sekarang sudah sampai, kita harus balik, saya harus setirin dia pulang, ini saya yang nyetir tadi. Oke, nanti kita sambung di rumah. Kita sekarang balik dulu ya, bantu dia loading. Nanti soalnya cerita lagi sambil nyetir begini susah, saya sambung balik, oke? Oke teman-teman, kita udah sampai rumah, saya sambung lagi cerita tadi yang terkendala dari parkiran. Nah oke, setelah kita dapat tahu kita itu kena COVID hari Senin malam, kita nggak langsung ke dokter, nggak langsung panik, nggak langsung makan obat dan sebagainya, karena masih pada waktu itu kita masih oke aja, masih terkontrol. Isabella sudah semakin pulih hari Selasa ya, dia cuma sakit itu pada waktu hari Minggu itu aja, so magical. We are so blessed, hari Minggu aja dia yang kayak demam, agak marah-marah begitu dia karena badannya gak enak, karena sakit kali. Dan begitu juga dengan si Dedi, hari Selasa mereka berdua ini puji Tuhan setidaknya ada 2 anggota keluarga yang bisa saya andalkan, dan mereka tidak begitu parah sakitnya sampai terlantar begitu ya. Nah hari Selasa saya yang sakitnya minta ampun ya, sampai gejala yang ada pada saya itu sepertinya gejala yang memang dirasakan oleh banyak orang yang terkena COVID pada waktu awal-awal baru keluar dulu, cuma nggak sampai memerlukan oksigen tank begitu ya teman-teman. Pada saat hari Selasa itu saya pikir saya membutuhkan oksigen tank karena terlalu sesak sekali, mau tidur, sampai saya bilang ke suami, ini siap-siap kalau kita siapa tahu ntar malam saya makin parah lagi, kita siap-siap mau membuat persiapan untuk siapa tahu saya harus masuk ke rumah sakit, atau one of us which is touch the wood, kita nggak mau masuk rumah sakit begitu, jadi kita harus siap-siap gitu. Nah pada waktu hari Selasa saya udah mulai kayak meriang-meriang menggigil, badan saya semua pada sakit, saya susah mau bernafas. Dan yang paling parahnya lagi ya teman-teman, saya harus menyusui Nathaniel. Jadi saya nggak bisa memakan banyak atau berbagai macam obat-obatan ya, karena kan saya itu menyusui, jadi kita ada terlalu limitasi untuk orang ibu yang menyusui yang bisa makan obat gitu ya kan. Nah anyway, kita nggak pergi ke dokter ya teman-teman. Pada waktu hari Selasa kita cuma telepon kantornya suami, telepon sekolahan Isabella, telepon dokter, telepon dokter anak, dan pokoknya siapa yang kita harus wajib bagi tahu, kita bagi tahu pada waktu hari Selasa begitu, karena suami harus minta izin dan menginformasi kantor kalau dia itu nggak bisa masuk karena COVID. Dan kantornya suami dia diizinin libur selama masih sakit of course, tapi kalau dia mau kerja dia hanya bisa kerja setelah
hari isolasi karena dia sudah vaksin. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sudah vaksin di sini, kita kena COVID, kita itu bisa keluar beraktivitas kalau kita merasa sehat dan especially apa kita udah tes negatif dan kita merasa sehat, kita itu bisa keluar setelah isolasi 5 hari. Jadi nah, itu untuk tempat kerjanya suami. Dan sedangkan kalau Isabella, kita telepon sekolah, Isabella itu harus isolasi selama kurang lebih 10 hari. 10 hari nggak bisa masuk sekolah. Dan Isabella itu sekolah nanti masuk hari Kamis ini gitu, teman-teman. Nah, setelah kita telepon dokternya bilang ke kalian, kita semua ditanya, kalian pergi kemana, kalian bagaimana, semua, karena mereka mau menggather informasi untuk close contact apa sebagainya lah begitu ya. Dan akhirnya kita bagi tahu mereka semuanya aktivitas kita yang kita lakukan seminggu sebelum kita, ini saya masih agak sesak sedikit, seminggu sebelum kita kena COVID begitu. Nah, dan setelah itu semua udah telepon, dokter Ana juga telepon, kita bilang apakah kita harus pergi ke sana untuk buat PCR. Dokternya bilang nggak perlu buat PCR karena kalau udah kalian tes positif, kalian akan beberapa hari ke depan ini akan tes positif. Jadi no point, kecuali kalau kalian itu perlu pergi kemana-mana. Contohnya saya kalau mau pergi ke luar negeri dalam waktu terdekat itu, teman-teman. Dan ini yang saya dapat tahu ya, ini informasi yang saya baru terima. Saat saya kena COVID, saya baru tahu juga, katanya menurut yang sekarang ini, kalau kita misalkan tes positif sekarang, PCR nanti 3-4 bulan kemudian itu kita bisa tes masih positif, teman-teman. Jadi oleh karena itu dokternya bilang kalau misalkan kalian ingin pergi ke luar negeri nanti atau pokoknya naik pesawat begitu untuk menghindari tes PCR kalian positif dan tidak diizinkan untuk menghindari positif itu enggak juga ya. Maksudnya kalau sekiranya tes PCR kalian itu positif dan kalian sudah ada dokumentasi kalau kalian itu baru kena COVID, jadi kalian masih diizinkan untuk naik pesawat. Itu kata informasi yang saya dapatkan dari yang sekarang ini ya, dokter yang di sini bilang. Jadi kita itu direkomendasi untuk PCR untuk mendokumentasi. Jadi siapa tahu kita itu pergi ke luar negeri dalam waktu terdekat dan tiba-tiba hasil tes kita adalah masih positif, maka kita itu tidak akan bermasalah dan mereka mungkin akan mengizinkan kita untuk naik pesawat begitu, teman-teman. Tapi kita nggak buat karena kita nggak ada rencana untuk balik anytime soon. Ya termasuk consider kategori yang cukup lumayan parah waktu itu karena sampai sesak napas dan lain sebagainya. Dan itu Selasa, Rabu saya masih sakit, Kamis Nathaniel demam tinggi, dia cuma 1 hari aja demam, puji Tuhan, dan hari Jumatnya dia oke, dan hari Sabtu oke, dan hari Minggu dia udah mulai kena batuk begitu, tapi masih oke. Jadi mereka nggak sampai terlantar sampai melarat begitu ya. Dan yang paling parahnya itu di rumah ini adalah saya sendiri begitu, sampai saya sesak ke badan sakit. Dan setelah 2 hari kemudian saya itu hilang rasa ingin makan, hilang nafsu makan karena tidak semua makanan itu nggak ada rasanya sudah. Dan saya udah mulai sakit perut begitu. Jadi sepertinya segala apa yang ke simptom-simptom COVID itu saya ada waktu itu ya. Gitu. Jadi waktu kemarin itu minggu kemarin beberapa hari yang lalu itu saya nggak bisa videoin dong, of course, ngapain udah sakit-sakit juga videoin ya teman-teman, udah nggak jelas banget kan. Kalau sempat saya udah sesak-sesak mau pingsan-pingsan begitu, sampai videoin mau bangun aja susah, jadi saya nggak videoin. Dan ini hari ini saya masih bisa duduk santai begini sambil cerita kepada kalian mengenai pengalaman saya kena COVID begini. Jadi who knows nanti ini menjadi dokumentasi buat saya juga. Jadi kita tahu kapan kita kena begitu ya. Ini adalah bukan salah satu kebanggaan ya teman-teman, karena ini bukan ini COVID is not joke. Bagaimana waspada juga kita pasti akan kena teman-teman, karena di sini itu semua orang sudah nggak pakai masker.
pada majoritinya itu banyak orang kemana-mana kalian pergi itu sudah nggak pakai masker. Sebenarnya kita ini semuanya masih pakai masker, tapi saya disebabkan karena alergi yang kemarin di tempat-tempat yang ramai saya pakai, tapi di saat orang tidak ada di sekeliling saya itu saya buka kadang-kadang. Dan di tempat luar itu kita udah nggak pakai lagi, soalnya kan udah mulai panas. Jadi kalau dengan alergi, dengan suasana panas, suhu udara itu panas di dalam dan panas di luar, kita pakai masker itu malah makin sesak teman-teman. Makanya kemarin itu saya lalai begitu kayaknya ya. Tapi who knows, tempat kerjaan suami saya itu udah kira-kira udah 90% orang semua kena COVID. Di sekolahan Isabella itu hampir setiap hari kita mendengarkan hampir setiap hari kita itu mendapatkan email kalau setiap orang pasti ada yang kena COVID gitu. Jadi eventually lambat laun ini kita semua akan kena. Makanya saya itu masih bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesehatan sampai sekarang yang sampai nggak harus terlantar di rumah sakit. Dan akhirnya saya bisa fight ini COVID ini sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan di hari kedepannya saya semakin membaik, dan begitu juga dengan suami dan anak-anak saya. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih untuk bantuan doa daripada kalian yang DM saya, yang mengucapkan rasa simpati dan ngecek selalu untuk kita, nanyakan kabar dan sebagainya. Dan untuk teman yang juga mengirimkan makanan ke rumah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan untuk teman-teman yang selalu ngecek, nanya kabar, makasih banyak-banyak. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Jadi saya harap kalian semua yang di luar sana yang belum pernah kena, jaga kesehatan kalian. Bagaimanapun kita waspada, kalau memang sudah waktunya kita akan kena itu, kita pasti akan kena. Kita nggak tahu dari mana ini datang. Jadi kalau kata saya, kalau udah waktunya kita akan kena, kita akan kena. Jadi kalian kalaupun sekiranya terjadi, which is hopefully jangan, tapi tetap fighting dan tetap semangat, dan jangan berpikiran negatif ya teman-teman, karena kalau kita tuh berpikiran negatif kita akan terasa lebih sesak lagi. Jadi untuk menghindari segala beban itu, coba untuk happy. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa kalian mendoakan keluarga kami akan sehat-sehat selalu, dan see you di video sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye.